Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas materi algoritma dan pemrograman pada bab yang ketiga, yaitu memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat program sederhana, yaitu program untuk menampilkan teks hello Ekamas. Nah, di sini pada prinsipnya kita sudah belajar untuk satu menerjemahkan notasi algoritma dalam hal ini dalam bentuk flowchart ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini kita juga belajar struktur bahasa C++. Ya, jadi setiap bahasa pemrograman itu memiliki struktur penulisan bahasa pemrograman. Nah, di sini atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hal tersebut. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai konsep variabel dan ekspresi. Nah, kita mulai dari pemahaman mengenai tipe data terlebih dahulu. Nah, di dalam bahasa pemrograman, dalam bahasa pemrograman apapun, data dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Nah, kategori ini kita biasa menyebutnya dengan istilah tipe data. Nah, tipe data ini nanti akan menjelaskan beberapa hal. Nah, yang pertama adalah jenis datanya apa. Nah, jenis data ini bisa berupa angka. Nah, angka sendiri masih dipecah menjadi dua, bilangan bulat atau pecahan. Kemudian, apakah jenis datanya ini berupa teks, karakter, benar atau salah, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, tipe data juga akan menjelaskan mengenai rentang nilainya. Jadi setiap jenis data di dalam bahasa pemrograman itu memiliki rentang. Jadi kalau kita memilih tipe data bilangan bulat, itu bukan berarti semua bilangan bulat itu bisa disimpan atau bisa ditampilkan. Karena masing-masing tipe data itu memiliki rentangnya sendiri-sendiri. Jadi kita hanya bisa menuliskan seumpama bilangan bulat itu di dalam rentangnya. Di luar rentang tersebut, angka tersebut tidak akan terbaca. Jadi kalau seumpama rentang bilangan bulat itu sampai angka 100 juta gitu. Kalau kita tulis 100 juta satu itu tidak terbaca karena rentangnya cuma sampai 100 juta. Di luar itu angkanya tidak akan tersimpan atau tidak akan terbaca. Kemudian yang ketiga, tipe data juga akan menjelaskan mengenai besar alokasi memori yang digunakan karena setiap tipe data itu memiliki besar alokasi memori yang diperlukan. Dalam hal ini memori di dalam RAM. Jadi ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data tertentu, maka secara otomatis kita akan menyewa tempat atau kita akan menggunakan tempat dalam RAM itu sebanyak tipe data yang digunakan. Sama kalau tipe data bilangan bulat tuh bisa 2 byte gitu. Berarti kita meminjam alokasi memori di RAM itu sebanyak 2 byte. Kemudian yang keempat juga tipe data akan menjelaskan operasi yang bisa dilakukan terhadap tipe data tersebut. Misal, kalau tipe datanya adalah bilangan bulat, maka disitu berarti data tersebut bisa dikenai operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan sebagainya. Kemudian untuk tipe data karakter atau teks tentu saja tidak bisa kita kenai operasi aritmatika. Jadi nanti setiap tipe data akan menentukan operasi apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau tipe datanya karakter atau teks maka dia hanya bisa dikenai operasi penggabungan atau yang lainnya. Nah, di dalam bahasa pemrograman khususnya C++ itu terdapat 7 tipe data dasar.
atau kita biasa mengenal dengan istilah primitive data type. Nah, secara umum ringkasannya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah jenis data boolean. Nah, kalau di C++ disebutnya bool. Nah, alokasi memorinya 1 byte, rentang nilainya sebenarnya tidak ada rentang nilai untuk jenis data boolean. Dia hanya mengenal angka 0 dan 1. Gitu ya. Angka 0 itu representasi untuk salah, kemudian 1 untuk representasi benar atau true. Kemudian yang kedua ada tipe data karakter. Nah, kalau di bahasa C++ disebutnya char. Dia alokasinya 1 byte, rentang nilainya itu 100 minus 127 sampai 127 atau 0 sampai 255. Nah, tipe jenis karakter ini digunakan untuk menyimpan data alfanumerik. Nah, bisa huruf, bisa angka, bisa tanda baca. Nah, cuma di situ rentangnya kok angka. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan bulat. Di C++ sebutannya adalah int atau dia singkatan dari integer. Alokasi memorinya 4 bytes, rentangnya dari minus 214 juta sekian sampai 214 juta sekian. Jadi ini yang saya maksud tadi bahwa tidak semua angka itu bisa kita tuliskan karena masing-masing tipe data itu memiliki rentangnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau menyimpan angka 215 juta, maka kita tidak bisa menggunakan tipe bilangan bulat. Kenapa? Karena rentangnya cuma sampai 214 juta. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya kita bisa menggunakan tipe data yang lain, yaitu tipe data pecahan. Nah, tipe pecahan ini ada dua, ada float dan double. Pada prinsipnya sama, yang membedakan adalah rentangnya. Kalau float, dia bisa sampai 10 pangkat 38, sedangkan kalau double dia bisa sampai 10 pangkat 308. Nah, dia tipe data float dan double ini bisa dipakai untuk menyimpan bilangan bulat. Tapi memang dia khusus dipakai untuk menyimpan bentuk pecahan ya teman-teman ya. Kemudian tipe data yang lainnya atau jenis data yang lainnya adalah tipe data tanpa nilai atau kita biasa menyebutnya dengan istilah valueless atau di bahasa pemrograman yang lain itu disebutnya null. Nah, kalau di bahasa C++ itu sebutannya void. Nah, void ini tidak ada lokasi memorinya, kemudian rentang nilainya juga tidak ada karena memang tidak ada nilainya gitu ya. Kemudian jenis data berikutnya adalah white character. Kalau di plus sebutannya wchar-t gitu ya. Alokasinya 2 sampai 4 byte. Nah, dia tipe data yang dipakai untuk menyimpan karakter alfanumerik dengan rentang yang lebih besar dibanding dengan tipe data char. Nah, karena tipe data char ini dia hanya bisa menyimpan 0 sampai 255 karakter, tapi kalau wchar ini bisa 2 sampai 4 kali lipatnya. Nah, tapi yang disimpan hanya satu karakter saja, sama seperti karakter dia hanya bisa menyimpan satu karakter saja. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai tipe data char tadi. Kenapa kok dia dipakai untuk menyimpan alfanumerik, tapi kok rentangnya angka bentuknya. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, tipe data char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik, bisa huruf, bisa angka. Jadi alfanumerik ini bisa huruf, bisa angka, tanda baca atau simbol yang lainnya, bisa huruf kecil, huruf besar gitu ya. Nah, kemudian cuma rentangnya di situ tipenya angka gitu, 100 minus 127 sampai 127 atau 0 sampai 255. Nah, ini merujuk pada kode ASCII. Nah, kode ASCII ini adalah standar pengkodean karakter pada sistem komputer atau sistem elektronik. Jadi dia mengkodekan karakter yang ada di keyboard atau yang tidak muncul di keyboard ke dalam kode ASCII. Nah, kode ASCII ini adalah kode dalam bentuk bilangan desimal, gitu ya, dalam bentuk bilangan desimal. Nah, contohnya di sini ada si kode ASCII 65 itu simbolnya adalah A besar. Kemudian ada 97 gitu ya. Kode ASCII 97 itu huruf A kecil. Kemudian ada 32. Nah, ini simbol untuk spasi. Nah, kemudian penggunanya untuk program bagaimana? Nah, penggunanya untuk program itu contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi seandainya di sini saya mendeklarasikan ada 3 buah variabel dengan tipe
char gitu ya. Jadi dia hanya bisa menyimpan satu karakter. Namanya adalah A, B, dan C. Nah, variabel A ini saya kasih nilai 65, B 32, dan C 65. Nah, ketika di cout kan, ketika ditampilkan menggunakan perintah cout, nanti hasilnya bukan 65, 32, dan 65. Nanti akan dimunculkan dalam bentuk simbol ASCII-nya. Loh, kenapa kok kayak gitu? Karena ketiga variabel ini dideklarasikan dengan tipe data char. Maka ketika variabel A ini dikasih angka 65, ini dibacanya bukan angka biasa, tapi ini dibacanya sebagai kode ASCII. Jadi 65 nanti ketika ditampilkan menggunakan cout hasilnya bukan 65, tapi dia akan dibaca 65 ini sebagai kode ASCII. Kemudian diterjemahkan ke dalam simbolnya gitu. Jadi 65 disimbolkan dengan A besar, A kapital gitu ya. Kemudian 32 itu spasi, kemudian 65 itu A besar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita harus mengingat-ingat kode ASCII-nya? Tidak. Jadi teman-teman bisa menuliskannya langsung huruf atau langsung simbolnya. Jadi langsung tulis saja A gitu atau B atau C gitu, tapi dengan diapit petik tunggal. Gitu ya, dengan diapit petik tunggal. Nanti hasilnya sama ketika A ini teman-teman kasih nilai A besar itu A kapital dengan petik tunggal, nanti ditampilkannya menggunakan cout ya, nanti hasilnya tetap A besar. Nah, untuk tipe data string ini adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi di 7 tipe data dasar tadi tidak ada tipe data khusus yang dipakai untuk menyimpan teks. Tidak hanya satu karakter saja. Gitu ya, menggunakan char atau menggunakan uh, wchar tadi. Nah, terus pertanyaannya berarti tidak bisa menyimpan teks gitu. Nah, bisa, tapi kita menggunakan tipe data yang lain di luar 7 tipe dasar tadi. Nah, kita menggunakan tipe data string gitu ya, yang bisa digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter berupa teks, berupa kata atau berupa kalimat. Nah, cuma untuk menggunakan tipe data string ini kita harus menggunakan pustaka yang namanya string. Jadi selain library IOStream, nanti kita juga harus memanggil library yang namanya string. Gitu ya. Jadi untuk menggunakan tipe data string ini kita harus menggunakan memanggil library string. Kemudian untuk deklarasinya pun juga agak sedikit berbeda gitu ya. Deklarasinya di sini menggunakan std string. Gitu ya. Beda ketika di contoh yang sebelumnya, kalau menggunakan yang tipe data primitif tadi itu tidak menggunakan std gitu, dia langsung char saja gitu, char, in, float, double gitu, langsung tulis saja. Tapi kalau kita menggunakan yang string, kita menggunakan std string, kemudian spasi baru nama variabelnya. Nah, deklarasi variabel ya ini menggunakan std string, kemudian penulisan data teksnya itu diapit dengan tanda petik ganda. Jadi contohnya di situ di baris ke-8 kita mendeklarasikan sebuah variabel namanya teks, tipenya adalah string. Tadi teks variabel teks ini bisa menyimpan kata atau kalimat. Kemudian untuk melakukan inisialisasi ke variabel teks tadi bisa dengan bentuk seperti ini, teks sama dengan kemudian teksnya apa diapit petik ganda. Nah, kemudian untuk menampilkannya ya seperti biasa menggunakan perintah cout. Oke, jadi kode programnya tadi kalau di running dia akan menghasilkan output seperti ini. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai variabel dan konstanta. Nah, apa itu variabel? Variabel adalah tempat untuk menampung atau menyimpan suatu nilai. Ini konsepnya sama dengan di matematika atau di fisika. Jadi kalau teman-teman menghitung rumus atau menggunakan rumus segitiga sama luas alas kali tinggi, gitu, alas kali tinggi, luas sama dengan alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi gitu ya teman-teman ya.
Nah, di situ alas dan tinggi itu bisa diisi sembarang nilai. Bisa diisi sembarang nilai. Maka di situ A dan alas dan tinggi itu bisa disebut dengan variabel. Gitu. Jadi konsepnya sama. Nah, kemudian nilai yang disimpan di dalam variabel itu sifatnya dinamis. Ya, sifatnya dinamis artinya nilai di dalam variabel itu bisa diubah, bisa diganti, bisa dimodifikasi selama eksekusi program berlangsung. Jadi selama program berjalan, itu nilai di dalam variabel itu bisa diganti. Nah, bagaimana mengisikan atau mengganti atau memasukkan nilai ke dalam variabel? Nah, ini bisa melalui input dari user menggunakan perintah cin atau hasil suatu proses dengan menggunakan operator sama dengan atau dari proses inisialisasi sama juga dengan menggunakan operator sama dengan tadi. Nah, bedanya untuk yang hasil suatu proses itu seperti kita menghitung luas persegi panjang gitu, panjang kali lebar sama dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, maka di situ operasi panjang kali lebar, hasil dari operasi panjang kali lebar itu disimpan ke dalam variabel luas. Atau inisialisasi, jadi langsung A sama dengan 1 gitu. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah variabel hanya bisa menyimpan nilai dalam satu jenis data tertentu saja. Satu tipe data saja. Hanya bisa menyimpan nilai dengan tipe data tertentu saja. Jadi hanya satu macam. Jadi ketika sebuah variabel A gitu seperti tadi dideklarasikan dengan tipe data char, maka dia hanya bisa menyimpan data karakter saja. Ya tidak bisa diganti dengan data yang lain. Gitu ya, entah pecahan, entah boolean, entah yang lainnya tidak bisa. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau sudah sebuah variabel dideklarasikan dengan tipe data tertentu, maka dia hanya bisa menyimpan nilai dengan tipe data tersebut. Ya, tidak bisa ganti-ganti gitu, nggak bisa satu variabel dipakai untuk menyimpan berbagai macam tipe data, tidak bisa. Jadi satu variabel hanya bisa menyimpan satu macam data saja. Nah, deklarasi variabel atau pembuatan variabel di dalam bahasa pemrograman C++ itu penulisannya diatur dengan format seperti ini. Jadi dimulai dulu dengan tipe datanya dulu, tulis tipe datanya dulu, apakah dia bool, int, char, float, atau double, kemudian spasi, baru nama variabelnya. Nah, atau bentuk yang kedua, kita langsung mau inisialisasi, jadi bisa langsung ditulis tipe datanya apa, spasi, nama variabelnya apa, kemudian sama dengan kemudian nilainya. Nah, tentu saja nilai di sini itu harus sesuai atau tipe datanya harus sesuai dengan tipe data yang digunakan. Jadi kalau di sini tipe datanya adalah bilangan bulat, maka di sini nilainya juga harus bilangan bulat. Tidak boleh di sini tipe datanya bilangan bulat, tapi yang dimasukkan di sini bilangan pecahan. Nanti akan terjadi error mismatch biasanya. Jadi akan ada error karena tempat yang disediakan sama data yang mau dimasukkan itu tipenya berbeda. Nah, kemudian tipe data menyesuaikan dengan jenis data yang akan disimpan. Nah, ini ketika teman-teman membuat sebuah variabel, teman-teman harus bisa mengidentifikasi dulu variabelnya itu nanti tipe datanya apa. Jadi pastikan dulu tipe datanya apa, baru teman-teman deklarasikan variabelnya. Nah, bagaimana menentukan sebuah variabel itu tipe datanya apa? Ya, teman-teman bisa melihat di prosesnya. Gitu, teman-teman bisa melihat di prosesnya apakah dia pecahan, apakah dia bilangan bulat, ataukah dia karakter, ataukah dia tipe data boolean dan sebagainya. Kemudian penamaan variabel, gitu ya, nama variabel itu mengikuti kaidah penulisan identifier di bahasa programan C++. Nah, aturannya gimana? Nah, aturannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, hanya boleh menggunakan karakter huruf, angka, dan garis bawah saja. Jadi tidak boleh menggunakan selain ketiganya, termasuk spasi juga tidak boleh. Kemudian harus diawali dengan karakter huruf, boleh kapital, boleh kecil. Gitu ya. Jadi harus huruf dulu, tidak boleh langsung angka atau
underscore itu tidak boleh. Jadi harus huruf dulu, bisa kapital bisa kecil. Kemudian besar kecil huruf dibedakan. Jadi semua teman-teman mendeklarasikan variabel dengan nama A kecil dan A kapital itu dua variabel yang berbeda. Karena memang karakteristiknya bahasa programan C++ itu case sensitif. Kemudian yang berikutnya tidak boleh menggunakan kosakata yang sudah digunakan di dalam bahasa pemrograman C++. Nah, atau kita biasa menyebutnya dengan istilah keyword. Tidak boleh penamaan identifier, baik itu variabel, konstanta, dan sebagainya, itu menggunakan keyword. Gitu ya. Nah, daftar keywordnya ada di samping sini, teman-teman. Nah, salah satu contoh keyword itu adalah return. Jadi, teman-teman tidak boleh membuat nama variabel namanya return, gitu tidak boleh. Nah, berikutnya gunakan penamaan yang jelas dan sesuai kebutuhan. Yang perlu diperhatikan itu adalah penamaan ini sifatnya internal, teman-teman. Jadi internal dalam artian hanya dibaca oleh programmernya atau orang yang membuat kode programnya, tidak dibaca oleh user atau orang yang menggunakan programnya. Sehingga penamaannya bisa efektif, bisa singkat-singkat gitu. Yang penting programmernya paham. Gitu. Yang penting programmernya paham. Seperti yang biasa saya contohkan, biasanya saya membuat variabel cukup satu huruf saja atau satu kata saja, atau yang singkat-singkat pokoknya, gitu ya. Yang penting saya sebagai programmernya itu memahami ini maksudnya apa, gitu ya. Kenapa demikian? Karena kode program itu bukan konsumsi user, dia konsumsi programmer. Jadi penamaannya bisa seefektif mungkin. Nah, berikutnya ada yang namanya konstanta. Nah, konstanta ini mirip dengan variabel, tapi nilai yang disimpan di dalam konstanta itu sifatnya tetap atau tidak bisa diubah. Jadi selama program berlangsung dari awal sampai akhir, nilai konstanta ini tetap, jadi tidak bisa berubah. Tapi masih bisa dimodifikasi, tapi tidak disimpan di konstanta, gitu ya. Jadi konstanta masih bisa dikenai operasi, namun nilai di dalamnya tidak bisa diubah, sehingga nilai konstanta akan selalu sama dari awal hingga akhir program. Nah, konstanta dideklarasikan dengan perintah define, tidak kita bahas di sini. Kemudian bisa juga menggunakan perintah const. Nah, contohnya seperti ini. Const float p sama dengan 3,14. Jadi di sini kita membuat sebuah konstanta namanya p, tipe datanya adalah float, nilainya adalah 3,14. Nah, contoh programnya seperti ini, teman-teman. Const float p sama dengan 3,14, stdc out p, gitu ya. Hasilnya 3,14. Nah, terakhir kita akan bahas mengenai fungsi input dan output. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perintah cout ya, teman-teman. Cout digunakan untuk menampilkan output, baik itu outputnya teks, gitu ya. Nanti kita akan cobain perintah cout untuk menampilkan variabel. Nah, kemudian ada lagi perintah input, yaitu menggunakan perintah cin. Nah, perintah cin digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam variabel dengan cara membaca input dari user. Dengan cara membaca input dari user. Nah, prinsipnya seperti ini, teman-teman. Jadi, contoh ya, ini program untuk memasukkan dan menampilkan nilai variabel. Di sini saya di baris ke-6, saya mendeklarasikan sebuah variabel namanya A. Tipenya adalah bilangan bulat. Gitu ya. Kemudian di baris ke-9 ini ada perintah untuk menampilkan teks. Perintahnya adalah masukkan nilai A. Kemudian di baris ke-10 ada perintah cin. Nah, artinya di sini nanti ketika program ini dijalankan, program akan membaca input dari user, kemudian menyimpan input data tadi ke dalam variabel A. Nah, jadi ketika program ini di running, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Masukkan nilai A. Jadi program ini akan berhenti atau akan waiting itu di baris ke-9. Loh, kenapa berhenti? Kenapa waiting? Karena di baris ke-10 ada perintah cin. Gitu, di mana perintah cin dipakai untuk membaca input dari user.
Nah, jadi nanti ketika di running programnya akan menampilkan seperti ini teman-teman. Masukkan nilai A sama dengan, dan ini ada kursor kedip-kedip. Artinya kalau ada kursor kedip-kedip seperti ini, si program itu menunggu input dari user. Kemudian ketika kita memasukkan angka sebarang angka gitu, semua kita masukkan angka 1, ya bulat-bulat gitu ya. Kemudian kita menekan tombol enter, maka angka 1 di sini itu akan dibaca oleh perintah cin gitu ya. Kemudian angka 1 tersebut akan disimpankan oleh perintah cin ke dalam variabel A. Gitu ya. Sehingga di baris ke-13 ketika kita mau menampilkan output, cout nilai variabel A adalah A. Maka di sini hasilnya bukan ketika ditampilkan di program, hasilnya bukan nilai variabel A adalah A, tapi nilai variabel A adalah 1. Loh, satunya dapatnya dari mana? Satunya didapat dari pemanggilan variabel A menggunakan cout. Jadi ketika cout dipakai untuk menampilkan, atau ketika cout dipakai untuk memanggil variabel, nama variabel, maka perintah cout akan menampilkan isi dari variabel tersebut. Dalam hal ini A di sini nilainya 1. Sehingga nilai variabel A adalah hasil dari pemanggilan teks nilai variabel A adalah, kemudian angka 1 di sini adalah hasil dari pemanggilan variabel nilai dari variabel A menggunakan perintah cout. Loh, kok si A ini nilainya 1? Ya karena tadi kita mengisikan angka 1. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba menggunakan LKPD yang sudah kita sediakan. Nah, di sini ada 2 soal ya teman-teman ya. Soal yang pertama itu membahas mengenai memasukkan dan menampilkan nilai dari variabel. Kemudian yang kedua itu menukar nilai variabel. Nah, kita akan coba programnya menggunakan compiler. Oke. Baik, kita mulai. Nah, seperti biasa kita awali dulu dengan menuliskan nama programnya. Program menyimpan dan menampilkan variabel. Nah, seperti biasa ada struktur, include, kemudian IOStream. Nah, lanjut in main, gitu ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan terjemahkan algoritma dalam bentuk diagram alit ini ke dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini yang akan kita terjemahkan adalah pernyataan atau langkah, bisa disebutnya pernyataan atau langkah gitu ya teman-teman ya. Pernyataan kedua, ketiga, dan keempat. Untuk pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kelima itu tidak kita terjemahkan karena memang tidak ada terjemahannya dalam bahasa pemrograman C++ gitu ya. Jadi kita akan coba terjemahkan pernyataan kedua, ketiga, dan keempat. Oke, yang pernyataan yang kedua itu adalah deklarasi, gitu ya. Kemudian pernyataan yang ketiga adalah input. Kemudian pernyataan yang keempat adalah output. Nah, deklarasinya di situ di diagram alit atau di algoritma disebutkan X bilangan bulat. Maka di sini kita terjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, jadi di situ kita variabelnya namanya X, tipenya adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di bahasa C++ itu sebutannya adalah int, gitu ya. Titik koma jangan lupa. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pernyataan ketiga, yaitu perintah input. Nah, perintah input itu sebenarnya adalah std cin gitu. Inputnya kemana? Inputnya ke X gitu. X seperti ini. Cuma ketika kita hanya menuliskan seperti ini, maka ini programnya ini membingungkan teman-teman. Saya contohkan ya. Kalau ini saya running gitu. Saya dengan nama lat02. Oke, ini komanya kurang. Oke. Saya ulangi. Baik, perhatikan ini.
Nah, dia langsung muncul kursor kedip-kedip seperti ini, teman-teman. Dan ini membingungkan. Membingungkan siapa yang membingungkan yang menggunakan program gitu. Jadi, ini maksudnya programnya suruh ngapain nih? Suruh masukin angka atau masukin huruf atau apa gitu. Jadi membingungkan. Nah, karena ini membingungkan, maka biasanya sebelum presentasiin itu kita kasih perintah cout gitu ya. Nah, perintah cout itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk memberitahu user untuk melakukan apa. Nah, ini adalah bentuk komunikasi antara program dengan yang menggunakan programnya atau si usernya. Jadi agar programnya bisa berjalan dengan baik, user juga memasukkan datanya dengan data yang benar. Nah, sini masukkan nilai X. Nah, di mana X adalah bilangan bulat. Saya singkat ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Kemudian, jadi untuk terjemahan pernyataan ketiga itu diterjemahkan ke dalam baris ke-8 dan baris ke-9. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, kita terjemahkan seperti ini. Karena di situ ada perintah tampilkan, maka kita menggunakan perintah std cout. Oke, kita tuliskan nilai variabel X adalah, kita panggil variabel X. Nah, seperti ini. Baik, jadi pernyataan kedua itu diterjemahkan di baris kelima, pernyataan ketiga di baris ke-8 dan 9, pernyataan keempat di baris ke-12. Coba kita run, teman-teman. Baik, nah ketika kita running, akan muncul, pertama akan muncul seperti ini. Jadi seperti saya tadi sampaikan, bahwa program ketika ada perintah cin, itu program akan menunggu, gitu, menunggu input dari user. Jadi ketika program ini di running, maka program akan berhenti di baris ke-8. Kenapa berhenti di baris ke-8? Karena ada perintah cin di baris ke-9. Sehingga di sini kita sebagai user yang menggunakan program ini itu diminta untuk memasukkan sebuah nilai. Jadi, karena di sini ada kursor kedip-kedipnya, berarti kita diminta untuk memasukkan sebuah nilai. Nah, nilainya apa? Nilainya adalah bilangan bulat. Baik, saya kasih 10. Kemudian saya tekan enter. Nah, ketika saya menuliskan angka 10, kemudian saya tekan enter, maka 10 ini akan dibaca oleh perintah cin. Kemudian angka 10 ini akan disimpan ke dalam variabel X. Nah, selanjutnya program akan menjalankan baris program di baris ke-12, yaitu tampilkan teks nilai variabel X adalah, kemudian tampilkan nilai dari variabel X. Jadi kalau perintah cout dipakai untuk memanggil sebuah variabel, maka perintah cout akan menampilkan isi dari variabel tersebut. Dalam hari ini, karena X tadi sudah diisi angka 10, maka hasil dari pemanggilan variabel X menggunakan perintah cout akan menghasilkan nilai, akan menampilkan nilai 10. Oke. Baik, berikutnya kita akan coba untuk yang nomor 2. Nah, untuk program nomor 2 ini adalah program tukar ya teman-teman, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Program tukar nilai, menukar dua nilai dari dua variabel. Nah, kita tulis dulu judul programnya, menukar nilai dua variabel. Seperti biasa ada struktur, cloud, stream, kemudian in main, dan return 0. Baik, yang kita terjemahkan di sini adalah baris pernyataan kedua di algoritma ya. Kita akan terjemahkan pernyataan kedua sampai pernyataan ke-7. Di situ sudah saya kasih tanda. Pernyataan kedua itu deklarasi, output awal itu di pernyataan ketiga dan keempat, kemudian proses di pernyataan kelima, kemudian output akhir itu di pernyataan ke-6 dan ke-7. Nah, di sini tidak ada input ya teman-teman ya, tidak ada baca. Jadi tidak ada perintah baca, tidak ada input. Tapi di sini ada output awal dan output akhir. Nah, karena di sini programnya adalah program tukar. Jadi kita nanti akan menampilkan nilai awalnya berapa, kemudian nilai akhir setelah
proses tukar itu seperti apa. Baik, kita mulai dengan deklarasi variabel dulu. Baik, deklarasi variabel. Nah, deklarasi variabelnya di situ ada 3 buah variabel, x, y, dan z. Nah, di mana x dan y itu sudah ditentukan nilainya. X sama dengan 1, y-nya sama dengan 2. Nah, pertanyaannya adalah tipe datanya apa? Nah, karena x itu nilainya 1, gitu ya, dan 1 ini adalah bilangan bulat, maka x ini saya deklarasikan dengan tipe data int. Begitu juga dengan y. Nah, karena y nilainya 2 dan 2 adalah bilangan bulat, maka saya tentukan y ini tipe datanya adalah bilangan bulat. Nah, terus kemudian z gimana? Z menyesuaikan, gitu ya. Karena z ini nanti akan dipakai untuk menyimpan nilai dari variabel x, di mana variabel x ini tipenya adalah bilangan bulat, maka z pun juga sama, dia harus disamakan tipenya, yaitu menggunakan tipe bilangan bulat. Nah, baik, berikutnya output awal. Judulnya adalah output awal. Nah, di sini kita menggunakan perintah cout. Oke, kita menggunakan perintah cout. Sederhana saja, x sama dengan gitu saja, teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan std endline agar output berikutnya itu ada di baris baru, gitu ya. Jadi saya kopikan saja ini, saya copy dari sini. Oke, untuk y. Nah, harapannya gimana ini menggunakan endline? Nanti harapannya teks y sama dengan ini itu berada di baris di bawah x sama dengan. Nah, kalau tidak pakai endline bagaimana? Kalau tidak pakai endline, itu nanti dia akan jadi satu baris, teman-teman. X sama dengan 1 gitu, kemudian lanjut Y sama dengan 2, jadi dalam satu baris. Tapi kalau menggunakan endline, dia akan jadi 2 baris gitu ya. Oke, output awalnya sudah. Berikutnya kita terjemahkan prosesnya. Gimana menerjemahkan prosesnya? Ya, tulis saja sama seperti dengan yang ada di algoritma. Pada prinsipnya, untuk operasi yang bentuknya kalimat matematis itu bisa langsung ditulis sama persis dengan yang ada di algoritma. Contohnya di situ z sama dengan x, ya tulis saja z sama dengan x, kemudian titik koma, x sama dengan y, titik koma, y sama dengan z, titik koma. Oke, sama persis ya teman-teman, cuma di dalam bahasa programan teman-teman tidak bisa menuliskannya jadi satu baris seperti ini yang dipisah dengan koma. Masing-masing harus ditulis dalam baris yang berbeda. Dianggapnya dia kode program yang berbeda-beda. Oke, yang terakhir itu output akhir. Nah, untuk output akhir ini dia kode programnya sama aja. Jadi untuk sama dengan output awal. Jadi saya kopikan saja di sini dan saya paste di sini. Output saya ganti komentarnya menjadi output akhir. Baik, kurang lebih seperti ini teman-teman kode programnya. Jadi untuk pernyataan kedua di flowchart itu diterjemahkan di baris ke-5 sampai baris ke-7. Kemudian pernyataan ketiga itu di baris ke-10, pernyataan keempat di baris ke-11, pernyataan kelima itu di baris 14 sampai 16, kemudian pernyataan ke-6 itu di baris ke-19, pernyataan ke-7 di baris ke-20. Oke, kita running. Kita simpan dulu dengan nama lat03. Kita simpan. Baik. Nah, sudah jadi ya teman-teman ya. Jadi oke, seperti ini. Jadi X awalnya adalah 1, Y awalnya adalah 2. Kemudian setelah dikenai proses, X-nya menjadi 2, Y-nya menjadi 1. Gitu ya. Nah, kemarin sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita buktikan bahwa proses ini itu akan membuat nilai X dan Y itu menjadi tertukar. Nah, ketika diimplementasikan ke dalam program, ternyata hal tersebut memang benar.
Nah, demikian adalah pembahasan materi algoritma dan pemrograman pada bab ketiga. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar dan memahami materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.